Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di kelas virtual dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan topik hari ini landasan dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, pada topik ini itu Ananda semua akan diajak untuk dapat memahami terkait dengan konsep hakikat itu sendiri, serta sejarah perjalanan dari pendidikan Pancasila di Indonesia. Nah, hal ini penting Ananda ketahui semua karena berlakunya pendidikan Pancasila ini sendiri untuk mata kuliah ini di perguruan tinggi itu mengalami pasang dan surut. Nah, selain itu pula ya, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta-merta diimplementasikan, baik itu di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta, ya. Nah, saya pikir ini bukan merupakan topik yang baru, karena ini Ananda semua sudah dapatkan baik itu di bangku sekolah dasar sampai kepada sekolah menengah atas, ya, terkait dengan apa tendensi, urgensi dari Pancasila itu sendiri, mengapa itu perlu dimaknai, ya, diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari atau nilai kehidupan masyarakat sehari-hari dalam kaitannya terkait dengan koordinasi maupun juga sosialisasi yang terbangun atau dibangun di tengah-tengah masyarakat. Nah, sebagai pengantar ya, bahwa sebagai payung hukum atau dasar hukum dari lahirnya instruksi terkait dengan berlakunya ya atau diwajibkannya program mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan itu termuat ya dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, ya, yang menyatakan bahwa kurikulum di pendidikan tinggi itu wajib memuat mata kuliah agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan serta dengan bahasa Indonesia. Bahwa itu merupakan representasi negara berkehendak agar pendidikan Pancasila ini itu dapat dilaksanakan, ya. Kemudian tidak dilaksanakan tanpa ada SOP ataupun pedoman, tetapi harus termuat di dalam kurikulum, baik itu di perguruan tinggi negeri maupun pendidikan perguruan tinggi swasta. Ya, dengan demikian maka mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib diprogramkan dan fokus dalam membina pemahaman Ananda semua atau penghayatan Ananda semua mengenai ideologi bangsa Indonesia. Ya, ini juga perlu Ananda pahami bahwa sebenarnya kalau ditanya terkait dengan pelaksanaannya, implementasinya, Ananda sudah paham betul terkait dengan butir-butir, ya. Mungkin ada di antara Ananda telah hafal terkait dengan butir-butir Pancasila itu sendiri. Namun yang perlu Ananda pahami bahwa orang yang memiliki ilmu ataupun pengetahuan, ya, itu sangat jauh berbeda dengan orang yang memang tidak dibekali dengan hal tersebut. Nah, orang yang berilmu tapi tidak diimplementasikan dalam kesehariannya itu juga dapat terlihat dari bagaimana dia bertingkah laku. Nah, olehnya itu Ananda, mengapa kita masih wajib memprogramkan ini, bukan masalah terkait dengan pengetahuan Ananda yang diragukan bahwa belum dikuasai atau belum selesai di bangku sekolah menengah atas, melainkan memang untuk membentuk karakter Ananda, ya, attitude yang dituntut dari perubahan
yang terjadi setelah mempelajari mata kuliah pendidikan Pancasila ini. Nah, dalam perkembangannya pendidikan Pancasila itu memiliki beberapa istilah penyebutan ya, dimulai dari pendidikan budi pekerti ya di masa lampau, kemudian mungkin ada juga yang pernah dengar terkait dengan pendidikan moral Pancasila. Nah, kemarin itu, sebelum berlakunya tahun, kurikulum 2012 ya, itu masih penyebutannya masih disatukan dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, setelah, berlaku dan kemudian dimuat dalam kurikulum, ya terbaru, barulah dipisah kajiannya antara pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Karena memang, dari perspektif kajiannya, itu satu mata uang ya, seperti mata uang, dua sisi yang berbeda tetapi satu mata uang yang sama. Ya, kajiannya berbeda, yang satu lebih mengarah kepada, bagaimana pemaknaan atau kajian terhadap, ideologi ya, sebagai, dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang satu, lebih mengarah kepada bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi di, kehidupan dalam keseharian kita. Nah, di sini, kita awali dengan budaya, nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat ya. Ini mungkin Ananda sudah dapatkan semua di bangku sekolah dasar sampai sekolah menengah atas ya, bahwa memang kita, bercirikan sebagai negara yang memiliki ideologi ketuhanan ya, kemudian menjunjung tinggi prinsip gotong royong, kemudian, selalu menyelesaikan ya, mengutamakan, sikap-sikap musyawarah, kemudian, tentu dengan, dibalut semua dengan solidaritas sosial yang kuat. Nah, hanya memang dalam prosesnya masih terdapat celah-celah di mana, kadang-kadang sikap-sikap yang ya seperti terlalu melebih-lebihkan solidaritas sosial ini, seperti, prinsip-prinsip nilai, sikap etnosentrisme. Nah, itu kadang-kadang yang, masih membelenggu kita di beberapa, di beberapa masyarakat kita. Nah, itulah kemudian yang kadang-kadang menghambat terjadinya integrasi dalam, aspek persatuan. Nah, kemudian, di sini kita bisa lihat terkait dengan, masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang terjadi di sekeliling kita, ya. Dimulai dari, korupsi, kemudian ada masalah pajak, ada masalah lingkungan, masalah terorisme, masalah penegakan hukum, ya, narkoba, dan yang paling, in saat ini adalah terkait dengan, disintegrasi dan juga dekadensi moral. Nah, ini penting, makanya, tadi saya sampaikan bahwa yang dituntut dari Ananda ini adalah terjadi perubahan atau pola dalam perilaku Ananda, karena biar bagaimanapun, yang membedakan Ananda dengan orang yang berilmu dengan yang tidak adalah bagaimana Ananda dalam berperilaku, menunjukkan perilaku yang attitude dalam keseharian Ananda. Nah, visi dari pendidikan Pancasila itu sendiri bisa dilihat di sini ya. Jadi visinya itu terkait dengan bagaimana, membantu Ananda semua, para mahasiswa untuk menciptakan atau mewujudkan kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada, nilai-nilai Pancasila dengan, ditopang misi, yaitu mengembangkan potensi akademik peserta didik, ya. Potensi akademik di sini yang dimaksud bukan dalam, segi pemahaman terkait dengan Pancasila saja, tetapi lebih besar lagi bahkan sampai kepada pengembangan ilmu nantinya, ya, yang akan dibahas pada topik-topik mendatang. Nah, kemudian ada juga terkait dengan bagaimana peserta didik itu atau mahasiswa di sini, dapat hidup, ya, atau dalam berkehidupan dalam masyarakat ya, bersosialisasi, berkoordinasi dalam, suatu komunitas masyarakat, bangsa dan negara itu tetap,
mengimplementasikan atau menginternalisasi wujud dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, kemudian membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana Ananda semua mengkaji, mengembangkan eh, pokok-pokok atau prinsip-prinsip dalam pendidikan Pancasila ini sebagai sebuah sistem pengetahuan yang terintegrasi atau disiplin ilmu yang sintetik ya atau saling berkesinambungan. Nah, kemudian di sini juga kita melangkah kepada bagaimana melihat tendensi pentingnya pendidikan Pancasila ini ya. Di sini saya sudah memberi ya, mengkategorikan ya beberapa aspek-aspek yang perlu kita cermati secara bersama sehingga dapat memberi kesimpulan terkait dengan solusi-solusi alternatif apa yang bisa kita pikirkan atau ciptakan kemudian itu yang diimplementasikan dalam kehidupan. Nah, bisa dilihat di sini bagaimana pendidikan Pancasila itu sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral ya. Wujudnya itu seperti apa ya Ananda silahkan lihat fenomenanya di masyarakat kita, bagaimana yang dimaksud dengan memiliki karakter yang profesional serta bermoral ya, dimana ya tentu yang dimaksud itu adalah orang yang mementingkan ya, mengepentingkan urusan orang banyak ya di luar daripada urusan pribadinya. Nah, kemudian juga di sini ada perubahan dan infiltrasi budaya asing ya yang bertubi-tubi dan mendatangi masyarakat Indonesia. Nah, di sini mungkin Ananda bisa melihat terkait dengan kultur-kultur yang bercampur baur dengan kultur budaya asing dan budaya lain ya atau yang kita lebih kenal dengan akulturasi. Nah, sikap-sikap ini kemudian kultur-kultur ini kemudian yang saat ini merebak di masyarakat kita. Ya tentu itu bisa dipandang atau bisa dikaji atau bisa dilihat dari dua paradigma yang berbeda. Ya, jika kita melihat sisi positifnya ya kita belajar terkait dengan kebudayaan masyarakat lain ya yang bisa diambil pelajaran atau petik ya pelajaran-pelajaran hidup dari kebudayaan tersebut. Tetapi jika dilihat dari atau aspek negatifnya bisa dikatakan bahwa memang banyak juga kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak patut untuk kita contoh tapi malah ikut terbawa dalam kultur tersebut ya. Nah, untuk contohnya Ananda bisa lihat sendiri terkait ya mungkin Ananda bisa lihat contohnya di saat ini kan lagi gemar terkait dengan tontonan di YouTube atau streamer ya. Banyak pesan yang bisa ditarik dari sana ya. Ananda bisa lihat bagaimana mereka sangat piawai dalam membawakan atau membangun kepercayaan diri mereka untuk berbicara di depan kamera. Namun ada beberapa hal yang sifatnya tidak patut untuk dicontoh seperti misalkan ada kata yang keluar dari mulut streamer tersebut yang merujuk kepada pengucilan ataupun malah berkata kasar. Nah, itu yang sikap-sikap seperti itu sebenarnya yang tidak patut untuk kita contohi. Nah, kemudian terjadi dekadensi moral yang terus melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan mulai mengendurnya ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial, ya. Nah, yang dimaksud di sini mungkin contohnya Anda bisa lihat di fenomena saat ini, ya tentu dengan budaya malu kita, budaya ketimuran kita ya sebagai orang timur, orang Indonesia itu selalu memandang bahwa memang malu itu adalah sebuah kehormatan. Tetapi saat ini di pergaulan ya, terutama di masa remaja saya lihat itu hampir tidak apalagi ya, tidak memperhatikan lagi terkait dengan etika norma-norma sosial yang ada ya.
Bisa dilihat mungkin, di masa lalu, saya bisa bilang di zamannya masa Orde Baru itu iklan sabun ya, itu tidak pernah memperlihatkan terkait dengan pundak ya, sampai ke bawah ya, di bagian, hampir mencapai tulang ekor, tapi sekarang itu saya lihat memang sampai pertontonkan ya. Bahkan juga dalam kehidupan nyata misalkan berpegangan tangan, kemudian berciuman di tempat umum, itu kan, melanggar atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Nah kemudian, ada juga terkait dengan, bagaimana penyelenggaraan Pancasila di masyarakat itu tidak, cabut dari akar budayanya yang menjadi identitas suatu bangsa ya. Jadi, memang bagaimana, nilai-nilai Pancasila itu memang dapat difahami dengan baik, dapat direduksi ya ke dalam keseharian kita menjadi sebuah pandangan hidup ya, tidak sebatas konsep atau sebatas, dasar negara saja, tetapi memang diamalkan dalam kehidupan, sosial atau berbangsa dan bernegara. Ya dalam, kehidupan politik, para elit politik, eksekutif dan legislatif itu juga, mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang santun, kurang menghormati, lawan politik, dan juga, kering dari jiwa, kenegarawan ya. Nah itu, tugas Ananda, silahkan Ananda coba cari fenomena yang terkait dengan bagaimana, para elit politik atau tontonan yang dipertontonkan oleh elit politik ini dalam hal budaya politik yang, mengabaikan terkait dengan, politik yang santun seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, sumber historisnya ini nanti silahkan dibaca saja ya, di sini juga ada sumber sosiologis, ada, saya ingin Ananda coba perhatikan pidato dari Bung Karno ini yang diperingati 1 Juni ya, di tahun 1955. Silahkan Ananda, resapi, renungi dari ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh, pidato kenegaraan Bung Karno ini. Kemudian terkait dengan sumber yuridis, nah silahkan dibaca lebih lanjut, sumber politisnya juga. Nanti juga saya pikir akan ada e-book ya, yang bisa Ananda akses atau download di, search engine-nya masing-masing. Silahkan dicari terkait dinamika, pendidikan Pancasila. Jadi ini, masih sangat panjang, tetapi kita dibatasi oleh durasi yang terlalu panjang, makanya, silahkan disimak saja, dibaca baik-baik. Nah kemudian nanti, ada juga terkait dengan pidato Presiden ketiga ya, RI Bapak B.J. Habibie dalam peringatan, hari lahir Pancasila di tahun 2011. Silahkan Anda renungi, Anda cermati, kemudian, silahkan memberikan resume terkait dengan pidato tersebut ya. Itu yang menjadi tugas pada topik kali ini. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri ya dengan ucapan hamdalah. Selamat pagi ataupun siang, sore kepada Ananda semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi Om.